Selamat siang. Kami dari kelompok 11, di mana di sini video ini pengganti dari tugas UAS, yaitu dengan tema peran warga negara dalam aspek hukum di era digital. Nah, untuk wawancaranya sendiri kami sudah menghadirkan narasumber kami, yaitu Dafa Abdul Aziz, dan juga sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Samaransa Fadila dengan NIM 11022323246, dan juga kawan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Saduma Putra dengan NIM 11022223256. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Darmawan dengan NIM 11022223234. Oke, baik. Karena tujuan dari video ini adalah tugas pengganti UAS, di mana kami melakukan wawancara dengan narasumber kita, yaitu ada Dafa Abdul Aziz. Dipersilahkan untuk on cam. Oke, baik. Halo, Mas Dafa, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Oke, mungkin untuk memulai sesi wawancara ini, apakah sudah bersedia untuk ditanya-tanya mengenai peran hukum digital? Siap. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama, bagaimana Mas Dafa ini memiliki pandangan terhadap menjaga kepatuhan terhadap hukum digital sendiri? Oke, jadi setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang mengatur penggunaan teknologi digital, seperti perlindungan data pribadi, hak cipta, dan hukum terkait cybercrime. Misalnya, melindungi data pribadi diri sendiri dan orang lain, serta tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti peretasan atau penyebaran informasi palsu atau hoax. Oke, baik. Apa ada lagi? Cukup. Mungkin pertanyaan berikutnya nih mengenai aktivisme digital dan pengawasan hukum, di mana seringkali kami memanfaatkan platform online untuk menyuarakan pendapat dan juga memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, pandangan dari Mas Dafa sendiri mengenai pengawasan hukum dengan memanfaatkan platform online sendiri bagaimana, Mas? Oke, menurut saya pribadi, warga negara di era digital dapat memanfaatkan platform online untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas informasi. Hal ini juga mencakup peran sebagai pengawas, yaitu melaporkan konten ilegal atau melanggar hukum di media sosial dan platform digital lainnya. Oke, baik. Nah, kan tadi sudah membahas mengenai platform online. Nah, sekarang ini ingin membahas mengenai pendidikan dan juga literasi digital, di mana pendidikan juga salah satu yang terpenting ya di Indonesia ini. Nah, menurut pandangan Mas Dafa sendiri, untuk peranan pada pendidikan dan juga literasi digital untuk meningkatkan kesadaran sendiri bagaimana, Mas? Oke, jadi salah satu peran besar warga negara adalah meningkatkan kesadaran dan literasi digital. Dengan kemampuan memahami risiko, hak, dan kewajiban dalam dunia maya, warga negara dapat lebih bijaksana dalam bertindak. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang keamanan online dan cara melindungi diri dari ancaman seperti penipuan cyber, malware, dan pencurian identitas. Oke, mungkin saya ingin sedikit bertanya mengenai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terhadap penyebaran informasi menurut Mas Dafa ini itu untuk tanggung jawab terhadap penyebaran informasi, peran kita sebagai tentunya sebagai mahasiswa ini menurut pandangan Mas Dafa sendiri bagaimana? Oke. Tentunya dalam dunia yang semakin terhubung melalui internet ini, setiap individu berperan dalam memastikan informasi yang disebarkan adalah akurat dan tidak merugikan pihak lain. Warga negara harus bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoax atau informasi yang dapat merusak tatanan sosial dan mengganggu stabilitas negara.
Oke, nah mungkin ini juga sedikit pertanyaan mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia di dunia digital, di mana hak asasi manusia juga penting ya untuk kita semua. Nah, menurut pandangan dari Mas Dava sendiri bagaimana untuk hak asasi manusia di dunia digital? Baik, untuk di era digital seperti sekarang ini, hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat dan hak atas privasi dapat terancam oleh penyalahgunaan teknologi. Warga negara perlu aktif dalam melindungi hak-hak ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun di ruang digital. Misalnya, dengan mendukung regulasi yang melindungi privasi individu di dunia maya. Oke, baik. Mungkin saya juga udah banyak bertanya-tanya nih mengenai peranan hak hukum. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga kalau ada kesalahan kata juga mohon maaf dari saya. Oke, baik. Karena kami tadi sudah melakukan sesi wawancara dengan narasumber kami, yaitu Mas Dava. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari kami bertiga, yaitu mungkin dari teman saya, yaitu Saudara Komang Sadu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, dari apa yang telah tadi kami lakukan itu wawancara dengan Saudara Dava, kesimpulan yang sangat saya dapatkan yaitu kami semua dan kita semua harus dapat mematuhi hukum-hukum yang berlaku pada di media digital untuk guna menjadikan media digital tersebut lebih positif dan tidak menjadi hal yang negatif. Mungkin sekian, selanjutnya bisa pemaparan dari Hisham. Oke, tambahan dari saya sedikit, mungkin dengan perkembangannya permajuan zaman, sekarang penyebaran informasi dapat semakin cepat didapatkan. Maka dari itu, jangan takut untuk menyuarakan ketika ada hukum yang tidak ditegakkan dengan adil. Manfaatkan suara kita. Oke, baik, mungkin pemaparan mengenai kesimpulan dari saya sendiri, yaitu di mana setiap individu berperan dalam memastikan informasi yang disebarkan adalah akurat. Jadi setiap individu memiliki tanggung jawab atas terhadap penyebaran informasi. Mungkin untuk dari kami, dari kelompok 11, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.